Buat teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Tanto Bertanto di channel Bestari Web TV. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Kardadi, Om Kardadi di video ini. Video ini ada sedikit masukan buat saya, terima kasih banyak ya. Cuman sedikit koreksi nih Mas ya. Jadi jasa rakit drone yang saya lakuin untuk Mas Asen, Mas Mardika, dan nanti ada satu lagi nih ya. Next video mungkin ada satu rakitan lagi. Itu tidak murni untuk nyari duit ya. Jadi niat kita untuk nolong ya. Karena saya tidak ada transaksi berapa jasa rakit drone ini ke mereka bertiga ya. Tidak ada transaksi. Justru kita antara saya dengan Mas Asen itu saling ngasih masukan. Kadang saya rugi ya, kadang Mas Asen juga rugi. Jadi kita saling masukan dan saling berbagi pengalaman ya. Dan bisa konfirmasi langsung ke orangnya ya, silakan ya. Ada saya mention di bawah ya Mas Asep, karena di beberapa kasus untuk pengetesan ada baterai saya yang rusak, saya tidak minta ganti ya. Ada PTX yang rusak, ada juga PTX baterai ya. Frame rusak ya. Mas Asen tidak minta ganti ke saya ya. Dan kita saling ngasih masukannya aja ya. Jadi sama-sama berbagi pengalaman. Dan di next rakitan berikutnya ya, ada Mas Asen juga ngerakit lagi, tapi saya sarankan untuk ngerakit sendiri ya. Ngerakit sendiri, nanti saya guide dan saya tidak minta bayaran ke Mas Asen ya. Karena nilai kepuasan saya itu saat melihat orang yang saya ajarkan bisa. Orang yang saya ajarkan bisa sendiri dan paham. Itu yang menjadi kepuasan tersendiri buat saya. Jadi sedikit koreksi. Kalau misalkan di situ ada uang, klien ngasih transfer sejumlah uang, itu beda. Itu beda. Sama halnya dengan misalkan kita ceramah dan lain-lain tanpa minta duit, kemudian ada tuan rumah ngasih uang dan kita terima, itu tidak masalah ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang saya lakukan ini non-profit, ya tidak semata-mata untuk nyari duit. Sementara ini ya Mas ya, nggak tahu kalau nanti ke depannya jadi profesi. Jadi untuk sementara ini bukan profesi. Niat saya untuk berbagi pengalaman dan bantu orang-orang yang pingin punya drone, tapi dengan budget yang minim. Jadi dengan budget yang minim, misalkan ke tempat lain nggak bisa karena budgetnya terlalu tinggi, dan saya bisa bantu ya, dengan budget yang dia kasih. Dan saya tidak pernah minta, Mas, biayanya sekian, dan nggak ada. Jadi mungkin karena di videonya ini sebagian yang saya share ya, sebagian aja. Jadi ini pesanan dari si Anu, ini pesanan dari si Anu. Terkesan komersil, sebenarnya ini tidak komersil. Itu aja yang orang itu sedikit dari saya. Dan masalah nyari uang itu pasti kita butuh. Ya. Cuma tidak selamanya uang itu jadi kepuasan tersendiri. Ada hal-hal lain yang di luar uang yang bisa menjadi sebab kita puas, sebab kita bangga lihat orang bisa, sama seperti guru ya. Seorang guru kadang bangga lihat anak didiknya jadi profesor, jadi menteri, jadi presiden dan lain-lain. Punya kebanggaan tersendiri. Walaupun dia sendiri hidupnya hanya berkecukupan saja ya, cukup untuk makanan, cukup untuk lain-lain. Yang penting bagi saya cukup untuk hidup saya, tidak untuk mencari kemewahan. Dan ini juga saya drone satu-satunya kenapa saya nggak bisa freestyle gitu ya. Yang Om Kardadi bilang takut crash ya. Karena sekali crash saya nggak bisa main ya. Sekalinya crash libur ya. Karena yang saya rasain main di simulator itu beda ya, nggak punya kepuasan ya. Tapi kalau main di pakai drone asli ya, walaupun hanya sinematikan, rasanya enak, puas. Ada kepuasan tersendiri itu yang saya cari. Dan sekarang saya mau terbang ya di daerah Talaga Bestari ini ya, masih pakai drone ini aja. Jadi makanya kenapa takut crash ya, karena drone-nya cuma ini aja. Kecuali ada yang mau minta bantu rakitin, nah itu baru tambah satu pengalaman lagi ya, bikin drone yang banyak. Dan itu juga bermanfaat buat konten dan buat edukasi teman-teman lain yang nonton konten ini ya. Jadi yang rakit drone ke saya nggak pernah minta biaya berapapun. Yang penting saya tidak tekor, itu aja. Yang penting saya tidak tekor.
Kalau ada misalkan keluar duit sedikit gak masalah ya, karena itu merupakan salah satu dari klasik ya. Dari saya mungkin itu ya ocehannya sedikit ya buat Om Kardadi dan buat yang lainnya teman-teman penonton. Dan yang mau dibantu buat rakit drone, jangan khawatir akan saya tarif dia sekian-sekian enggak. Silakan WA ke yang ada di deskripsi, nanti kita ngomong-ngomong budgetnya berapa dan nanti saya bantu ya. Kalau mau dirakitin dan nanti mau setting PID sendiri juga nanti saya bantu. Selama tidak memaksakan saya untuk seperti apa ya? Ini harus selesai sekarang. Selama tidak seperti itu, karena saya juga tidak mau waktu saya tersita banyak ya di rakit drone ini. Dan tidak terlalu memaksa dengan lead time yang sekian harus selesai, saya bantu. Tapi kalau memaksa, ini target 1 minggu harus selesai mas, nah itu beda ya, itu nanti harus dikomersilkan. Ya, karena pasti menyita banyak waktu saya. Oke, sekarang kita lanjut terbang ya di area Telaga Bestari, di depan perumahan RE, Cluster RE. Ya, ini dulu di sini ada sekolahan juga ya, tapi sekarang udah tutup. Dan saya milih Cinematica karena tidak terlalu berbahaya dan bisa buat apa ya, kepuasan tersendiri lah. Kalau lihat terbangnya bagus itu saya senang. Oke, lanjut kita terbang. Oke, kita akan terbang ke arah sana ya, di pinggir jalan ini, pinggir jalan setapak ya. Di antara pepohonan kita coba power PTX-nya bagus atau enggak ya. Nanti agak jauh sedikit kita putar balik melewati pohon ya, muterin pohon. Ini lokasinya lumayan jauh ya. Pohon satu yang ini ya, kita putar balik. Crash ya. Ngeblank. Terlalu banyak obstacle pohon ya, jadi pakai antena ini ternyata nggak cukup. Ini Rasteng Mini, Rasteng Tini, pakai PTX Rasteng Tini dengan antena ini. Tadi kerepek parah, ngeblank ya. Jadi mendingan saya disarm daripada nabrak ya, karena ini kondisi pinggir jalan ya. Daripada ngawur kemana-mana nabrak, jadi mendingan saya disarm. Nanti saya coba pakai antena Tune 7 ya, 7 Tune ya. Yang antena jamurnya saya ganti 7 Tune ya. Apa masih ngeblank juga atau enggak ya? Nah, ini sekarang kondisi ngeblank karena apa? PTX-nya saya pit mode ya. Masukin ke pit mode, jadi ngeblank memang. Saya matiin biar nggak panas ya, kondisinya kan nggak terbang. Ini kalau dideketin baru ada. Kalau kondisi dekat ke Google baru muncul ya. Jadi pas tadi kebetulan putar balik juga, kebetulan terhalang pohon juga, jadi ya udah ngeblank full. Coba ganti antena ya Google. Cuman kalau pakai antena ini ya berat. Jadi kondisi Google-nya ini panjang.
Ini VR box ya, mirip VR box panjang, dan ini antenanya ke depan berat, jadi ke kepalanya berat banget. Kita coba lagi ya. Nanti kita coba putar balik di tempat yang sama ya, pakai antena 7 tune ya, tune 7 ya. Helical tune 7 ini di lokasi yang sama. Apakah ngeblank lagi atau enggak ya? Harusnya sih dengan dua antena yang bisa jauh-jauhan seperti ini, dia lebih bisa tahan obstacle ya. Kita coba ya ke pinggir jalan ya, jangan di tengah jalan ini, takut ada motor. Nanti kita putar balik di lokasi yang sama kayak tadi ya. Satu, dua, nah habis ini kita putar balik, coba ya ngeblank atau enggak. Oke, bening ya, nggak ngeblank sama sekali ya. Kerapak-kerapak juga enggak ya, jadi beda memang ya antara pakai antena yang tadi yang jamur dan antena apa, antena hybrid triple patch ya tadi. Ini pakai tune 7 sama triple patch ya. Kita coba putar baliknya agak jauhan ya, ngeblank enggak ya, lebih masuk lagi ke dalam maksudnya, yang tadi kita lewatin. Coba putar balik sini pelan-pelan, takut ngeblank. Nah, ngeblank juga ya. Disarming lagi. Ngeblank lagi ya, terlalu jauh mungkin ya. Tadi di belokan sini, oke. Coba lebih jauh ke sini malah ternyata ngeblank ya. Nggak bisa terlalu jauh. Apalagi kalau masuk situ ya. Saya nggak berani. Nanti putar baliknya di sini aja, coba. Putar baliknya di sini ya. Yang aman atau di situ ya. Jadi antara bulatan ini atau itu. VTX-nya pakai Rasteng Tini ya, Rasteng Tini yang 300 mW. Tadi udah saya set mentok ke 300 mW. Masih ngeblank. Kalau pohonnya terlalu banyak ya. Kalau pohonnya cuman hitungan jari ya, sampai 9 pohon mungkin. Dari sana sampai sini kan lumayan ya. Masih oke. Ini pohonnya pohon termesi ya. Daunnya rimbun. Ini saya matikan VTX nya, pasti ngeblank ya. Kalau ini on ya.
Jadi bisa pakai switch ya. Masuk pit mode, dibikin mati misalnya seperti ini, mati ya. Kemudian dibikin 25 mW bisa minimum. Untuk setting VTX saya pakai ini, pakai apa? Potensio seperti ini ya. Pentokin aja. Seperti minimum. Kalau mau setting wattnya maksimum di petokin maksimum. Kalau mau pertengahnya di tengah-tengah. Kita coba lagi ya. Coba lagi, jangan kapok. Oh, ini kotor ya. Sebentar. Layarnya kotor, banyak daun-daun juga di motornya. Bersihin dulu. Nah, pastiin nggak ada kotoran. Nggak ada daun yang ikut ya, jangan sampai pas lagi terbang jatuh. Oke. Kita coba terbang lagi ya ke arah yang tadi ya, ke arah yang sama, tapi nggak terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh karena khawatir ngeblank. Sebab lokasinya di pinggir jalan raya ya, dan lagi rame ya, karena pagi-pagi biasanya banyak orang berangkat kerja. Ini lebih ramai daripada di tempat saya ya, di dekat perumahan saya. Di sini lebih ramai karena selain orang kerja juga ada banyak pramugari dan lain-lainnya. Kita mondar-mandir di tempat yang yakin nggak akan ngeblank aja. Ya, kita sekalian ngomongin PID ya. Ada beberapa kali ya kasus saat mungkin ada penonton yang lihat terbangnya ini mulus ya, baik di tampilan Google maupun di video runcam tamnya, kemudian minta settingan PID-nya ya. Sebenarnya PID ini kalau sama persis drone-nya ya, frame-nya pakai yang sama, propellernya pakai propeller yang sama, kemudian FC-nya pakai FC yang sama ya, itu baru bisa di copy paste ya. Kita bisa copy paste dari settingan PID saya ke settingan PID teman-teman semua ya. Tapi kalau ada aja yang beda sedikit ya, misalkan propellernya beda atau pakai FC yang beda, itu nggak bisa ya copy paste, pasti harus di-adjust ulang ya. Ini nggak bisa langsung copy paste save terus bisa hasilnya seperti ini, nggak akan bisa ya. Udah ngeblank lagi, terlalu rendah ya. Jadi kalau agak tinggi gini saya berdiri ini kelihatan ya, ada kelihatan. Jadi coba kita terbangin aja ya, tanpa saya samperin, bisa nggak? Mudah-mudahan nggak nyasar ke jalan ya. Bisa, alhamdulillah ya. Jadi gitu ya, settingan PID ini sifatnya bisa copy paste ya, bisa copy paste kalau semua komponennya sama persis ya, bukan insinya aja. Sama-sama 4 in, sama-sama 3 in. Kalau komponennya beda ya beda ya, PID-nya nggak bakalan bisa sama ya. Ada rumput yang ngikut ya di motor. Oh, rumput. Oke, tegangan baterai sudah berapa nih? 15.1 ya, masih bisa buat puter-puter. Kita muter-muter lagi ya untuk ngabisin baterai sampai tegangannya 14, sekian lah, 14,2 atau 14,3 lah ya. Sayang baterainya kalau nggak dihabisin. Kita muter-muter lagi, tapi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh.
nanti ngeblank ngambil lagi sih. Capek, lumayan jauh soalnya lokasinya. Kita mau terbalik di arah atau di lokasi yang sudah jelas-jelas nggak ada masalah aja ya. Ini tempat saya belajar pertama FPV ya. Jadi dulu waktu pertama beli duit THR ya belinya, beli Reptile Cloud, itu saya belajarnya di sini ya. Belajar di sini karena di sini banyak obstacle-nya ya, lumayan. Cuman saya berdirinya nggak di situ ya. Saya nggak berdiri di depan sekolahan itu karena di situ dulu rame, banyak anak-anak sekolah ya. Jadi saya berdiri di lokasinya di sebelah sini nih. Nah, di sekitar sini saya berdirinya ya, di sekitar sini ya. Buat latihan sinematikan pakai Raja Wali Hub sama pakai Reptile ya. Jadi yang kecilnya pakai Raja Wali Hub, kalau yang agak gedeannya yang 3 in pakai Reptile Cloud 149 HD V2. Ini walaupun mundur ternyata ya di belakang ya, posisi ke belakang saya masih jelas ya. Padahal ini lokasinya ngebelakangin saya. Ternyata masih bisa ya, nggak perlu pakai antena jamur juga bisa ya. Kita coba ke lapangan ya. Habis ini kita coba ke lapangan. Melipir lewat pinggir ya. Kalau sinematikan ini enaknya walaupun nabrak atau crash nggak sampai harus check out ya, karena kecepatannya relatif lebih rendah ya, paling sekitar 60-an. Tapi kalau freestyle, wah, sekali nabrak ya mesti ada yang rusak ya, mesti ada yang rusak karena speednya tinggi. Kita coba ke lapangan ya. Belok ke lapangan ya. Kerep-kerep apa enggak ya, udah mulai kerep-kerep, putar balik aja. Nah, ada pengendara motor ya, tapi memang nggak terlalu banyak kalau di sini ya. Dan kalau puasa ini agak sepi ya. Kalau di luar bulan puasa, di tempat saya nerbangin ini ada tukang lontong sayur ya. Saya biasa sarapan di situ biasanya. Baterai udah mulai habis kayaknya. Kita putar balik, langsung landing aja ya. Oke, sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun ya, request apa, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu channel saya untuk bisa lebih berkembang. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.